Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Seluma bersama saya Tommy Yandi SPD dari Sekolah Dasar Negeri 73 Seluma. Saya Sulisma Fihartati SPD dari SMK Negeri 1 Seluma. Saya Nusa Mareta dari Sekolah Dasar Negeri 16 Seluma akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing dalam supervisi akademik dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mareta. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coache? Dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik, Bu. Pada kegiatan coaching kali ini mungkin saya akan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam menaratif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, begitu. Oke, baik. Berarti ada dua ya, Bu ya. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Untuk kompetensi yang dikembangkan secara spesifik mungkin saya akan mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, begitu. Oke, berarti indikatornya bagaimana ini, Bu, yang diinginkan? Untuk indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini, saya ingin coach bisa menemukan potensi dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi, begitu. Oke, baik ya Bu ya. Kalau begitu sekian observasinya. Silakan Ibu boleh melakukan coaching. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Tommy sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini, Bu, saya kayaknya kurang baik, kurang semangat, Bu, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, kenapa, Pak? Ada apa ya? Memang saya perhatikan dalam beberapa hari ini, akhir ini Pak Tommy terlihat murung, kurang bersemangat dan tidak ceria seperti biasanya. Ada apa, Pak ya? Itu dia, Bu. Ini kira-kira Ibu ada waktu luang atau waktu agak senggang dikit, Bu? Oh, tentu saja Pak ada. Kebetulan hari ini saya tidak membuat modul aja dan lain-lainnya. Jadi saya ada waktu untuk Bapak. Jadi apa yang dapat saya bantu nih, Pak? Jadi gini, Bu ya, kalau Ibu ada waktu luang, saya tuh sebenarnya berbincang mencurahkan kepada Ibu, tapi kemungkinan ini nanti membutuhkan waktu yang agak lama.
Oh, tidak apa-apa Pak, silakan. Insya Allah saya bersedia mendengarkan curhatan dari Bapak. Mudah-mudahan dengan kita nantinya meringankan masalah Bapak. Nah, jadi apa yang dapat saya bantu Pak? Jadi begini Bu, saya itu sebenarnya sih agak bingung mulainya dari mana gitu Bu ya. Tidak usah bingung Pak, coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang ini. Saya itu bingungnya begini Bu, yang minggu depan itu kan anak-anak itu sudah pada waktunya penilaian akhir semester. Nah tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah padahal kita ini sudah mendekati waktu akan akhir semesternya Bu. Oh ya gitu Pak, ya bagaimana Pak? Coba bisa Bapak ceritakan lebih lanjut Pak? Iya Bu, saya khawatir kalau dia nantinya tuh akan ketinggalan pelajaran. Jadi menurut Ibu gimana Bu ya? Jadi begini Pak ya, kira-kira pembicaraan kita ini nanti bertujuan untuk apa nih Pak? Saya harap nanti dengan curhatan saya sama Ibu Mareta, saya mendapatkan solusi Bu yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Itu kira-kira Bu Mareta. Oh ya boleh Pak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Boleh Pak lanjutkan apa yang menjadi keluhan Bapak saat ini? Jadi gini Bu ya, terus terang Bu Mareta, ini saya kepikiran terus Bu sama satu siswa yang saya atas nama Laila Bu ya. Ya dia itu jarang sekali Bu masuk ke sekolahnya itu. Kalau seperti itu, apa kira-kira menjadi hambatan dari Bapak untuk membuat siswa yang bernama Laila ini untuk tidak bisa masuk sekolah seperti itu? Jadi begini Bu, mereka siswa saya ini kan kalau di rumah itu disuruh menjaga adiknya yang masih balita, itu kan masih kecil adiknya itu, jadi orang tuanya yang menyuruh itu Bu. Jadi dia itu tidak bisa pergi ke sekolah karena kesibukan dia itu menjaga adiknya, sedangkan orang tuanya itu kan sedang untuk mencari pekerjaan di luar gitu Bu. Oh begitu Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak dengan sikapnya yang seperti itu? Jadi saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu ya. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia tuh sangat dibutuhkan di rumahnya itu untuk merawat adiknya itu. Kalau begitu, kalau seperti itu bagaimana Bapak mengatasi masalah yang Bapak hadapi? Kira-kira bagaimana Pak? Saya itu kan sudah pernah mencoba akan menemui orang tuanya lagi Bu. Kemarin kan sudah teman-teman tapi belum ada tanggapan ya. Nanti saya akan mencoba lagi untuk menemui orang tuanya lagi, membicarakan hal ini. Kalau bisa sih Bu, murid saya ini masuk setiap hari. Nah atau setidaknya dia itu masuk 4 hari dalam seminggu. Nah meskipun dia harus bawa adiknya ke sekolah, itu sebenarnya tidak jadi masalah Bu. Bagi saya yang penting dia itu bisa melakukan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah itu dengan baik. Oh begitu, apa bisa Pak ya kalau Laila dengan belajar dengan membawa adiknya, kira-kira apakah tidak mengganggu teman-teman yang lainnya? Bisa ya, justru nanti teman-temannya itu kan bisa juga membantu adiknya Nela itu untuk sama-sama menjaganya. Oh begitu Pak, kira-kira adik Laila ini umur berapa kalau boleh saya tahu Pak? Kalau waktu saya berkunjung ke rumahnya itu, saya lihat umurnya itu sekitar kurang lebih 1 tahun ya, karena adik Lailanya ini kalau saya perhatikan belum bisa berjalan Bu. Kalau untuk adiknya yang memang belum bisa berjalan, ide Bapak untuk membawa adiknya ke sekolah itu bagus Pak ya. Namun selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tua Laila tadi Bu ya, untuk membicarakan agar bisa tetap ke sekolah. Setidaknya Laila ini kan sekolahnya 3 atau sampai 4 hari lah ya dalam seminggu itu. Dan selain itu juga saya berusaha
memberikan materi tambahan pada Laila secara mungkin secara daring atau gimana yang bisa dia pelajari di rumahnya nanti, sehingga dia tidak terlalu jauh ketinggalan pelajarannya waktu kegiatan bagian mengajar di sekolah. Oh begitu, ide yang sangat bagus Pak ya. Langkah-langkah Bapak sangat bagus, saya setuju sekali Pak. Selanjutnya apa yang bisa Bapak yang bisa libatkan untuk membantu Bapak mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Kalau untuk pelibatan orang lain di antar sekolah itu ya jelas saya membutuhkan kerjasama seluruh warga sekolah ya untuk tercapai kegiatan saya ini, yang mungkin nantinya saya akan melibatkan anak-anak didik saya kelas 6 bekerja sama juga dengan orang tua, ini guru-guru yang lainnya. Nanti saya akan bicarakan dahulu kepada kepala sekolah gimana terkait masalah ini nantinya Bu. Oh begitu Pak ya, bagus sekali itu Pak ya. Memang harus seperti itu Pak, sepertinya sudah menemukan solusi. Seperti Bapak sudah menemukan solusi supaya Laila ini tidak ketinggalan pelajaran Pak ya. Ya Bu, Bu Marita, jadi terima kasih dia sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya juga merasa lega karena saya sudah bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya nantinya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya Bu ya. Sama-sama Pak Tommy ya. Saya tahu Bapak orang hebat dan saya yakin Bapak bisa mengatasi masalah yang Bapak hadapi dengan baik. Untuk Pak Tommy, semangat Pak ya. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah merasa lega, saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Bu mereka, karena sebentar mungkin pelajaran selanjutnya sudah mulai habis, jadi saya mau siap-siap mau ke kelas Bu ya. Oh baik Pak Tommy, sama-sama, semoga berhasil Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tommy, Ibu Marita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ibu Marita sudah melakukan coaching bersama Pak Tommy. Nah mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, begitu ya. Yang pertama, bagaimana setelah Ibu melakukan performa tadi? Alhamdulillah sudah baik Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena begini Bu ya, menurut saya percakapan yang saya lakukan bersama Pak Tommy tadi sudah sesuai dengan indikator yang diinginkan. Oke, berarti apa saja yang Ibu lakukan pada saat observasi kucing terkait indikator capaian yang diinginkan tersebut? Dalam proses kucing ini yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta dan alur tirta Pak Tommy, di mana tadi saya sudah menanyakan ke Pak Tommy, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa mengadasi rencana, bisa menggali Pak Tommy sebagai coach untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, luar biasa ya Bu Marita ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh ya silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih. Setelah selesai mengobservasi kegiatan percakapan Ibu tadi bersama Pak Tommy, tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi Ibu sudah berusaha menggali perihal informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pertanyaan berbobot tadi, sehingga Coach C bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar ini? Alhamdulillah senang sekali ya Bu ya. Terima kasih atas apresiasinya kepada Pak Tommy. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga
ingin ada kompetensi yang lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam begitu Bu. Oh begitu. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Gini Bu, saya ingin memperdalam hal mendengarkan aktif begitu Bu. Oke Bu, saya ingin mendengarkan aktif begitu Bu ya. Dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya tentunya saya akan lebih berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan. Kira-kira siapa yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Yang ingin saya minta bantuan ada beberapa pihak yang terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Kira-kira waktunya kapan Bu? Mungkin secepatnya Bu, mungkin dalam minggu depan Bu. Nah, oke baik Bu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu berdasarkan percakapan kucing yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan Tirta. Kemudian menggunakan alur Tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Itu kesimpulannya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya. Dan kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mareta. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coache? Dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu. Pada kegiatan coaching kali ini mungkin saya akan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam menaratif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Oke, baik. Berarti ada dua ya Bu ya. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Untuk kompetensi yang dikembangkan secara spesifik mungkin saya akan mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot begitu Bu. Oke, berarti indikatornya bagaimana ini Bu yang diinginkan? Untuk indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini, saya ingin coach bisa menemukan potensi dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi begitu. Oke, baik ya Bu ya. Kalau begitu sekian observasinya. Silakan Ibu boleh melakukan coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Waalaikumsalam Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Tommy sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini Bu, saya kayaknya kurang baik, kurang semangat Bu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah kenapa Pak? Ada apa ya? Memang saya perhatikan dalam beberapa hari ini, akhir ini Pak Tommy terlihat murung, kurang bersemangat dan tidak ceria seperti biasanya. Ada apa Pak ya? Itu dia Bu, ini kira-kira Ibu ada waktu luang atau waktu agak senggang dikit Bu? Oh tentu saja Pak ada. Kebetulan hari ini saya tidak membuat modul aja dan lain-lainnya. Jadi saya ada waktu untuk Bapak. Jadi apa yang dapat saya bantu nih Pak? Jadi gini Bu ya, kalau Ibu ada waktu luang, saya tuh sebenarnya mau berbincang, mau curhat kepada Ibu, tapi kemungkinan ini nanti membutuhkan waktu yang agak lama. Oh tidak apa-apa Pak, silakan. Insya Allah saya bersedia mendengarkan curhatan dari Bapak. Mudah-mudahan dengan kita nantinya meringankan masalah Bapak. Jadi apa yang dapat saya bantu Pak? Jadi begini Bu, saya itu sebenarnya sih agak bingung mulainya dari mana gitu Bu ya. Tidak usah bingung Pak, coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang ini. Saya itu bingungnya begini Bu, yang minggu depan itu kan anak-anak itu sudah pada waktunya penilaian akhir semester. Nah tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah padahal kita ini sudah mendekati waktu akan akhir semesternya Bu. Oh ya gitu Pak. Bagaimana Pak? Coba bisa Bapak ceritakan lebih lanjut Pak? Iya Bu, saya khawatir kalau dia nantinya tuh akan ketinggalan pelajaran. Jadi menurut Ibu gimana Bu ya? Jadi begini Pak ya, kira-kira pembicaraan kita ini nanti bertujuan untuk apa nih Pak? Saya harap nanti dengan curhatan saya sama Ibu mereka, saya mendapatkan solusi Bu yang tepat dari permasalahan saya ini Bu, itu Bu mereka. Oh ya boleh Pak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Boleh Pak lanjutkan apa yang menjadi keluhan Bapak saat ini? Jadi gini Bu ya, terus terang Bu mereka ini saya kepikiran terus Bu sama satu siswa yang saya atas nama Laila Bu ya. Ya dia itu jarang sekali Bu masuk ke sekolahnya itu. Oh, kalau seperti itu, apa kira-kira menjadi hambatan dari Bapak untuk membuat siswa yang bernama Laila ini untuk tidak bisa masuk sekolah seperti itu? Mereka siswa saya ini kan kalau di rumah itu disuruh menjaga adiknya yang masih balita, itu kan masih kecil adiknya itu, jadi orang tuanya yang menyuruh itu Bu. Jadi dia itu tidak bisa pergi ke sekolah karena kesibukan dia itu menjaga adiknya, sedangkan orang tuanya itu kan sedang untuk mencari pekerjaan di luar itu Bu. Oh begitu Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak dengan sikapnya yang seperti itu? Jadi saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu ya. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia tuh sangat dibutuhkan di rumahnya itu untuk merawat adiknya itu. Kalau begitu, kalau seperti itu bagaimana Bapak mengatasi masalah yang Bapak hadapi? Kira-kira bagaimana Pak? Saya itu kan sudah pernah mencoba akan menemui orang tuanya lagi Bu. Kemarin kan sudah teman-teman tapi belum ada tanggapan ya. Nanti saya akan mencoba lagi untuk menemui orang tuanya lagi, membicarakan hal ini. Kalau bisa sih Bu, murid saya ini masuk setiap hari. Nah atau setidaknya dia itu masuk 4 hari dalam seminggu. Nah meskipun dia harus bawa adiknya ke sekolah, itu sebenarnya tidak jadi masalah Bu bagi saya. Yang penting dia itu bisa melakukan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah itu dengan baik. Oh begitu. Apa bisa Pak ya kalau Laila dengan belajar dengan membawa adiknya, kira-kira apakah tidak mengganggu teman-teman yang lainnya?
Bisa ya, justru nanti teman-temannya itu kan bisa juga membantu adiknya Nela itu untuk sama-sama menjaganya. Oh begitu Pak. Kira-kira adik Laila ini umur berapa kalau boleh saya tahu Pak? Kalau waktu saya berkunjung ke rumahnya itu, saya lihat umurnya itu sekitar kurang lebih 1 tahun ya, karena adik Lailanya ini kalau saya perhatikan belum bisa berjalan Bu. Oh, kalau untuk adiknya yang memang belum bisa berjalan, ide Bapak untuk membawa adiknya ke sekolah itu bagus Pak ya. Namun selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya? Ya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya, orang tua Laila tadi Bu ya, untuk membicarakan agar bisa tetap ke sekolah. Setidaknya Laila ini kan sekolahnya 3 atau sampai 4 hari lah ya dalam seminggu itu. Dan selain itu juga saya berusaha memberikan materi tambahan pada Laila secara mungkin secara daring atau gimana yang bisa dia pelajari di rumahnya nanti, sehingga dia tidak terlalu jauh ketinggalan pelajarannya waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oh begitu, ide yang sangat bagus Pak ya. Langkah-langkah Bapak sangat bagus, saya setuju sekali Pak. Selanjutnya apa yang bisa Bapak yang bisa libatkan untuk membantu Bapak mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Nah, kalau untuk pelibatan orang lain di atas sekolah itu ya jelas saya membutuhkan kerjasama seluruh warga sekolah Bu, ya, untuk tercapainya kegiatan saya ini yang mungkin nantinya saya akan melibatkan anak-anak didik saya kelas 6 bekerja sama juga dengan orang tua, ini guru-guru yang lainnya. Nanti saya akan bicarakan dahulu kepada kepala sekolah gimana terkait masalah ini nantinya Bu. Oh begitu Pak ya, bagus sekali itu Pak ya. Memang harus seperti itu Pak. Sepertinya sudah menemukan solusi. Seperti Bapak sudah menemukan solusi supaya Laila ini tidak ketinggalan pelajaran Pak ya. Ya Bu, Bu Marita, jadi terima kasih dia sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya juga merasa lega karena saya sudah bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya nantinya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya Bu ya. Sama-sama Pak Tommy ya. Saya tahu Bapak orang hebat dan saya yakin Bapak bisa mengatasi masalah yang Bapak hadapi dengan baik. Untuk Pak Tommy, semangat Pak ya. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah merasa lega, saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Bu mereka karena sebentar mungkin pelajaran selanjutnya sudah mulai habis, jadi saya mau siap-siap mau ke kelas Bu ya. Oh baik Pak Tommy, sama-sama, semoga berhasil Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tommy, Ibu Marita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ibu Marita sudah melakukan coaching bersama Pak Tommy. Nah mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, begitu ya. Yang pertama, bagaimana setelah Ibu melakukan performa tadi? Alhamdulillah sudah baik Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena begini Bu ya, menurut saya percakapan yang saya lakukan bersama Pak Tommy tadi sudah sesuai dengan indikator yang diinginkan. Oke, berarti apa saja yang Ibu lakukan pada saat observasi kucing terkait indikator capaian yang diinginkan tersebut? Dalam proses kucing ini yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta dan alur tirta Pak Tommy, di mana tadi saya sudah menanyakan ke Pak Tommy, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa mengadasi rencana, bisa menggali Pak Tommy sebagai coach untuk menceritakan permasalahan dan juga
menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, luar biasa ya Bu Mareta ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh ya, silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih. Setelah selesai mengobservasi kegiatan percakapan Ibu tadi bersama Pak Tommy, tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi tadi Ibu sudah berusaha menggali perihal informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pertanyaan berbobot tadi, sehingga Coach C bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar ini? Alhamdulillah, senang sekali ya Bu ya. Terima kasih atas apresiasinya kepada Pak Tommy. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi yang lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam, begitu Bu. Oh begitu. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Gini Bu, saya ingin memperdalam hal mendengarkan aktif, begitu Bu. Oke Bu, saya ingin mendengarkan aktif begitu Bu ya. Dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya, tentunya saya akan lebih berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan. Kira-kira siapa yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Yang ingin saya minta bantuan, ada beberapa pihak yang terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Kira-kira waktunya kapan Bu? Mungkin secepatnya Bu, mungkin dalam minggu depan Bu. Nah, oke baik Bu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan Tirta. Kemudian menggunakan alur Tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Itu kesimpulannya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya. Dan kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sulis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sulis. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Tommy sendiri. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Tommy sendiri apa Jadi kabarnya? hari ini alhamdulillah hari ini saya akan menyampaikan. Iya. Jadi hari baru akan ini Ibu nadanya akan praktik harus memahami beberapa penilaian ya. Yang pertama harus memahami beberapa penilaian ya. Yang pertama yaitu tahap observasi. Saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi. Saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi dikembangkan pada praktik ini yang akan nantinya ya. Kemudian tahap kedua ini pelaksanaan observasi ya. Kemudian tahap mana akan melaksanakan observasi menunjukkan Ibu, yang mana saya akan yang terakhir yaitu kegiatan observasi Ibu, yang mana nanti yang terakhir yaitu merefleksikan apa yang sudah mana nantinya akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan yang akan Ibu kembangkan serta kembali pada coaching yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu Ibu Sulis. Baik Pak Sulis, seperti yang sudah saya paparkan tadi, jadi baik Pak Sulis, seperti yang sudah saya paparkan tadi, jadi ya pertama-tama kita ini dilakukan sudah melihat apakah percakapan coaching ini dilakukan melihat sudah sesuai dengan alur percakapan coaching digunakan
dan nanti ibu berikan tanya ibu ya, dan nanti ibu berikan ya. Kemudian bagaimana sih respon kuncinya nanti? Yang menanggapi dari pertanyaan bagaimana sih respon kuncinya nanti? Perlu menanggapi dari pertanyaan percakapan kucing ini perlu diingat tentunya percakapan kucing diantaranya akan prinsip kucing proses aktif dan mempercayaan proses aktif. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dari pra ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya akan ajukan. Jadi potensi ini yang akan ibu kembangkan pada kucing kali ini potensi ini yang akan ibu kembangkan pada kucing kali ini apa ya? Pada kegiatan coaching kali ini, saya ingin pada kegiatan coaching saya ini, saya ingin kompetensi dalam saya aktif dan juga mengaji dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Setelah dipaparkan tadi, jadi ada dua yang akan dikembangkan secara spesifik nanti yang mana? Yang akan dikembangkan secara spesifik nanti yang mana? Ingin saya kembangkan secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan berarti pertanyaan. indikatornya bagaimana yang berarti indikatornya Indikator yang bagaimana saya yang inginkan dalam diinginkan? proses coaching kali ini, indikator yang saya inginkan bisa menunjukkan potensinya dalam memecahkan bisa menunjukkan potensinya dalam memecahkan Oke Bu, masalah. untuk pra observasi oke Bu, untuk pra observasinya kita cukupkan sampai di sini. Jadi nanti jawab sama-sama silakan Ibu. Assalamualaikum Sama-sama, silakan, warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini Bu, wabarakatuh. alhamdulillah ya, begini Bu. Di sekolah saya ini ada alhamdulillah ya, begini nih, bisa dikatakan di sekolah saya ini ada dia tidak ikut nih, bisa dikatakan kelas dan dia tidak mau sebetulnya memang dia ini murid pindahan dan dia tidak mau sebetulnya memang dia ini murid pindahan, yaitu dia baru masuk ke dalam kelas 2 bulan, tetapi yaitu dia tidak mau masuk ke dalam kelas. Mereka di sekolah ibu ada mereka di sekolah ibu ada pemindahan dia tidak mau masuk kelas, dia tidak mau masuk ke dalam kelas. Bisa ibu ceritakan anaknya tidak masuk ke kelas, bisa ibu ceritakan anaknya tidak masuk ke kelas, masuk ke kelasnya pada saat anak ini istirahat saja, masuk ke kelasnya pada jam berdoa saja begitu. Selebihnya dia sering jam berdoa. Jadi akhirnya kalaupun dia ada tugas di luar, saya terpaksa walaupun ada tugas saya terpaksa kelas yang pada anak sebelah saya terbengkalai, otomatis kelas yang saya harus memberikan arahan saya pada anak tersebut. Karena saya harus memberikan arahan dulu pada anak tersebut. Hal itu jadi dalam murid tersebut masuk kelasnya itu hanya murid pada saat masuk ke kelasnya itu hanya pada saat atau pada saat pulang itu ya Bu ya, kira-kira atau pada saat pulang hari ini kira-kira apa sih yang dari percakapan hari ini apa sih yang saya itu punya tujuan agar anak tersebut saya itu punya tujuan agar dia bisa belajar di kelas, bermain di kelas, dia bisa di kelas, teman-temannya bermain di kelas, berbeda bahasa ya Bu, teman-temannya. Jadi dia juga dalam kegiatan perbedaan bahasa ya kurang. Jadi dia juga dalam kegiatan saya lihat belum berkembang begitu, kurang bisa. Saya lihat belum berkembang begitu. Perubahan, ya, perubahan perilaku badan gitu ya. Gimana perubahan perilaku pada anak salah? Gimana itu tidak tadi memsosialisasi kalau dia ini ya Bu, aku bersosialisasi karena latar belakang tadi lain ya Bu, luar daerah karena latar belakang Bu. Jadi ya jadi adanya berbeda Bu. Jadi ya jadi adanya nih Ibu bisa terang kalau bagaimana nih Ibu bisa terang bagaimana kembali level tersebut misalnya kira-kira ada di mana level. Kalau untuk rentang angka dari 1 sampai 10 mungkin saya kalau untuk rentang angka dari 1 sampai 10 dilevelkan level 6.
Jadi sekarang pun di level saya masih bingung bagaimana cara mengatasi dan sekarang pun saya masih bingung bagaimana cara mengatasi agar bisa masuk dalam kelas. Ada perubahan yang terjadi pada tersebut agar bisa masuk dalam kelas. Jadi ibu mengukur bahwa perkembangan perkembangan anakku sekarang kira nih Bu, apa ada usaha kira-kira nih Bu yang ibu lakukan? Apa ada usaha yang ibu lakukan? Namun mungkin ada usaha yang terpikirkan. Untuk usaha saya berpikir begini Bu ya. Mungkin pertama yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan mungkin pertama yang akan saya lakukan adalah saya silakan tugas padanan buat pada saat saya berkolaborasi dengan tersebut saya perlu keluar memegang kelas sebentar jawab kemudian memegang saya akan menunjuk kemudian membujuk anak tersebut saya akan dengan berbagai cara membujuk anaknya belum ada perubahan saya berbagai cara mungkin saya harus saya berpikir belajar bahasa daerah mungkin saya harus supaya belajar bahasa daerah tersebut mungkin akan supaya agar tidak merasa bahwa dia mungkin akan yang bisa berbahasa agar tidak merasa bahwa dia salah satunya yang bisa berbahasa daerah tersebut begitu. Mengungkapkan bahwa usaha ini mengungkapkan bahwa di samping yang ada usaha yang kan melakukan ya yang di samping ibu ingin berkolaborasi dengan yang pertama tadi ibu ingin berkolaborasi sehingga rekan sejawat dapat bergantian sehingga rekan sejawat dampingi di kelas mendampingi di kelas begitu mendampingi di kelas lalu itu dan juga ada keinginan anak belajar lalu ibu tadi ada keinginan ya betul sekali Bu. Nah kalau orang lain belajar bahasa asing mungkin saya akan berusaha berbahasa daerah belajar bahasa asing mungkin saya akan demi anak tersebut daerah gitu apa Bu lah demi anak tersebut kapan nih kira-kira rencana tersebut kapan nih kira-kira ada pihak lain yang akan lalu apakah ada rencana mungkin saya berpikir mungkin saya untuk rencana mungkin dengan saya berpikir mungkin saya agar berkolaborasi dengan ke rumahnya diajarin sedikit bahasa daerah kita karena kebetulan rumahnya diajarinya sedikit bahasa daerah sini kita karena dia mungkin kayaknya memang sebetulnya tolong pada orang sini agar saya mungkin dengan minta tolong kepada orang bahasa Indonesia saja dengan sering belajar bahasa daerah bahasa Indonesia saja gitu Bu sering belajar bahasa daerah kemudian untuk waktunya dalam minggu ini mungkin saya dalam minggu ini lah untuk waktunya saya ini mungkin saya dalam minggu ini lakukan karena harus secepatnya saya juga harus bertanggung jawab dan saya lakukan karena harus secepatnya karena saya juga harus bertanggung jawab prihatin sekali ya Bu mungkin dalam minggu ini akan saya prihatin sekali ya Bu mungkin dalam minggu ini yang akan saya lakukan ya ibu akan melakukan dalam ini ya mana ibu akan melakukan dengan mana itu akan terkait nanti dengan murid tua terbaik besar agar murid tersebut menurut ibu dengan usaha tersebut menurut ibu dengan usaha tersebut ada nilai ibu dengan melakukan usaha-usaha tersebut ada nilai berapa kalau memungkinkan saya dari level saja saya memungkinkan saya dari level menaikkan level saya bisa itu ke level 8 kalau bisa menjadi level 10 ke level 8 kalau bisa menjadi level 10 gitu berada di berarti Ipan harapkan berada di kalau bisa level 8 adanya kesempatan ya sayangnya Bu ya berarti bagus sekali Bu ya akan ya semoga apa yang bagus sekali Bu kan dan terlaksana apa yang dikerjakan Bu ya dapat Bu Mareta apa yang sudah dapatkan ya oke Bu Mareta apa yang sudah dapatkan dalam percakapan ini saya sekarang merasa plong dan merasa lega saya sekarang merasa jadi saya punya pemikiran dan ide-ide baru jadi saya punya pemikiran dan ide baru menghadapi murid menyelesaikan permasalahan terima kasih yang menghadapi murid pendiam tersebut terima kasih yang menulis sama-sama alhamdulillah kalau Ibu Mareta sudah merasa plong alhamdulillah Bu Sulis terima kasih sekali Bu ya Bu sudah plong alhamdulillah Bu Sulis terima kasih sekali Bu ya
wabarakatuh, Ibu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Sulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Jadi begini misalnya Sulis pada sedang melaksanakan kebetulan penutupan nanti saya akan menanyakan pertanyaan Ibu penutupan nanti saya akan bagaimana menurut Ibu setelah itu melakukan performa tadi. Bagaimana menurut Ibu setelah itu melakukan performa tadi? Apa kira-kira yang membuat Ibu merasa lebih baik? Apa kira-kira yang Baik Pak, membuat karena Ibu begini merasa ya lebih Pak, baik? menurut saya percakapan yang ini ya Pak, saya lakukan bersama percakapan yang sudah sesuai dengan indikator ETA tadi, sudah sesuai dengan Jadi, indikator yang diharapkan. Ibu lakukan pada saat melakukan observasi tadi, Ibu lakukan pada saat melakukan capaian indikator apa yang ingin indikator yang ingin Ibu capai, indikator apa yang ingin Ibu inginkan Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan, di mana tadi saya sesuai dengan tahapan, di mana tadi saya kemudian mengidentifikasi rencana ETA dan kemudian mengidentifikasi anak aksi dan juga mereka sebagai coach dalam menjalankan pemeriksaan dan juga mendapatkan sanksi dan juga menemukan solusi dari permasalahan itu. boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, boleh, Pak, Boleh saya silakan. menyampaikan hasil pengamatan saya? Setelah Ya, boleh, saya Pak, silakan. mengobservasi kegiatan percakapan Ibu, setelah saya mengobservasi kegiatan tadi sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai hal informasinya dari pertanyaan yang menggali hal informasi pertanyaan si bobot tadi sehingga Puji dari pertanyaan bobot tadi dari permasalahannya dan Puji bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan Puji bagaimana nih kan sesuai telah mendengar ini. Nah, bagaimana nih Alhamdulillah pendapat Ibu senang sekali setelah ya mendengar Pak. ini? Terima kasih atas apresiasi sekali ya Pak. Terima kasih atas apresiasi Bapak. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan. Kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin Oke dikembangkan Pak, saya berdasarkan ingin dari belajar coaching tadi? kompetensi yang saya Pak dan saya ingin memperdalam dalam kompetensi yang saya kembangkan di sini yaitu ingin memperdalam dalam Aktif, hal ya. mendengar aktif. Nah, dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang atau gambaran? Dari diskusi kita ini apa nih Yang yang sudah terbayang terbayang atau oleh gambaran? saya tentunya saya akan yang terbayang oleh saya tentunya saya akan kembali untuk memperdalam kompetensi dalam mengembangkan tersebut. kompetensi ini Bu, maksudnya bantuannya dalam mengembangkan kira-kira siapa nih Bu yang ingin Ibu minta bantuannya ya? Kira-kira siapa nih Bu yang ingin Ibu minta bantuannya? Saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak. Saya akan meminta bantuan ya dalam pihak-pihak lain yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Kapan kira-kira nih dilakukan? Jadi ada Waktunya mungkin minggu depan. Kapan kira-kira nih Ibu tulis dari kegiatan Waktunya diskusi mungkin kita minggu kali depan. ini sudah mendapatkan kesimpulan dari kegiatan pengamatan kita kali ini sudah mendapatkan kesimpulan Bu ya dari pengamatan kunci tadi Ibu sudah sesuai dengan Ibu berdasarnya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu tulis tanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan Tommy. ingin bagaimana kabarnya Bu harinya? Dalam Alhamdulillah meningkatkan baik. Pak Tommy kucing sendiri itu apa ya kabarnya? kesimpulannya semoga nanti ke depannya kita bisa melihat kucing Bu akan melakukan lebih baik lagi ya mana dari kucing ini observasi kita nantinya akan dampaknya terutama harus memahami beberapa penilaian ya hanya yang pertama yaitu tahap pra observasi di mana tahap pra observasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator Waalaikumsalam yang akan warahmatullahi wabarakatuh. dikembangkan pada praktik ini oleh nantinya ya. Kemudian tahap kedua pelaksanaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Marita.
Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini kabar saya baik Bu ya. Alhamdulillah. Begini Pak, hari ini kita akan melakukan praktik coach ya Pak ya. Praktik coaching ini yang mana sebelum melakukan praktik coaching ini tentunya ada beberapa yang harus kita pahami nih Pak, beberapa penilaian dari praktik ini. Dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Pertama ada praobservasi, kemudian yang mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik oleh Bapak. Nah, kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi, ya Pak ya, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bapak, dan yang terakhir yaitu dengan pasca observasi yang mana nanti Bapak merefleksi apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kembali pada selanjutnya. Bagaimana Bapak, apakah sudah siap Pak? Alhamdulillah siap Bu ya. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi, yang pertama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian, di mana rubrik ini dilakukan untuk melihat apa percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, dan nanti Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana si coaching merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya ya Pak ya. Dan perlu diingat Pak ya, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra ini ada pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Bisa apa ya? Bisa Bu. Potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini? Baik Bu, jadi pada kegiatan coaching kali ini saya ingin kompetensi yang saya kembangkannya, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu ya, terus berperan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak, berarti ada dua. Kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nanti ya Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik nantinya dalam kegiatan coaching tersebut, kemungkinan saya akan mengembangkan di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Oke, berarti indikatornya bagaimana ya Bu ya? Yang indikator yang ingin Bapak inginkan bagaimana? Jadi dalam proses coaching ini nanti indikator yang saya ingin yaitu coachingnya nanti bisa menemukan potensi atau solusi dari masalah-masalah yang sedang beliau hadapi itu. Oke, baik Bapak ya. Kalau begitu sekian praobservasi kita. Silakan Bapak boleh melakukan coaching. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Pak Tommy sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah saya pada hari ini keadaan saya sehat walafiat lahir batin dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini Bu. Gimana Bu, katanya Ibu kemarin sempat ada perbincangan yang saya dengar dari teman-teman, Ibu ada yang ingin disampaikan kepada saya. Iya Pak, jadi begini, saya mengajar di kelas rendah. Ya. Ada kendala di kelas rendah, anak suka mengganggu teman lah, ribut di kelas, kurang memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan lain-lain, tidak mau tertib. Seperti itu Pak. Oh, jadi kegiatan belajar mengajar Ibu di dalam kelas itu
masih kurang ini ya Bu ya, kurang nyaman gitu Bu ya. Iya Pak. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu lakukan? Yang saya lakukan selama ini contohnya seperti ini Pak. Awalnya saya menasehati anak tersebut. Saya panggil, terus saya melakukan semacam segitiga restitusi begitu Pak. Nah, pelajaran yang selanjutnya restitusi anak-anak tetap namun anak-anak tersebut tetap mengulangi kesalahan yang sama. Jadi walaupun Ibu sudah melakukan segala kegiatan supaya kegiatan belajar mengajar Ibu itu aman, anak-anak itu masih tetap melakukan kesalahan yang sama ya Bu ya. Jadi tujuan Ibu datang ke sini itu apa ya? Atau tujuan Ibu kesininya? Begini Pak, Nah, tujuan saya di sini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. oh jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini tadi, anak-anak ini supaya belajarnya aktif kembali, tidak ada keributan seperti yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi menurut Ibu seberapa penting hal ini harus dilakukan? Menurut saya sangat penting Pak, karena di mana kita dalam proses pembelajaran ini sangat menginginkan pembelajaran yang aman begitu Pak, yang tertib. Jadi ini rencana kedepannya atau solusi yang Ibu dapatkan ada nggak kira-kira untuk supaya anaknya ini nanti ini bisa tertib lagi, bisa belajar dengan nyaman, tidak mengganggu temannya? Ada nggak kira-kira rancangan atau gambaran kedepannya, atau Ibu membutuhkan pendampingan individu atau bantuan-bantuan dari teman atau orang tua? Ada nggak kira-kira? Ada Pak. Nah, misalnya seperti diskusi dengan wali kelas, bisa diskusi dengan wali murid, bekerja sama agar anak-anak di dalam kelas biasa tertib dalam proses belajar mengajar tersebut Pak. Jadi Ibu kan sebenarnya sudah menemukan solusinya ya Bu ya, dalam kegiatan permasalahan Ibu waktu kegiatan belajar mengajar Ibu itu sudah menemukan solusinya, di antaranya tadi yaitu ini bekerja sama dengan wali murid, teman-teman sejawat mungkin ya Bu ya, atau dengan kepala sekolah nanti bisa Ibu lakukan Bu ya. Setelah Ibu melakukan itu nanti ini solusi atau permasalahan Ibu sudah terpenuhi, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan kegiatan ini? Secepatnya Pak, karena ini kan untuk menciptakan kelas yang aman tadi itu adalah tanggung jawab saya sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut Pak. Nah, jadi Ibu pun sudah bertanggung jawab, sudah melakukan tugas Ibu sebagai guru, kewajiban Ibu sebagai guru untuk mendisiplinkan anaknya supaya anak-anak itu dapat mengikuti pembelajaran yang baik ya. Ya, Pak. Oke, jadi mungkin hanya sampai di situ ya untuk kegiatan kita hari ini, terus izin kita hari ini. Selanjutnya Ibu juga akan siap untuk melaksanakan kegiatan lanjutan segera ya. Iya Pak. Ya, paling lambatnya mungkin minggu depan gitu. Oke. Terima kasih Bu Sulis ini atas curhatannya, atas ceritanya. Mungkin lain waktu mungkin kita bisa sambung lagi ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan perbincangan dengan adanya masalah saya. Sekarang perasaan saya begitu lega ya Pak ya. Nah, dengan adanya percakapan ini, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, sama-sama Bu ya, saya juga terima kasih Bu ya. Mungkin sampai di sini saya akhiri Bu ya, karena saya juga ada kegiatan belajar mengajar di selanjutnya di kelas selanjutnya, jadi saya akhiri aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tommy.
Sulis dan Pak Tommy sudah melakukan coaching bersama ya. Nah, mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan begitu ya. Yang pertama, bagaimana setelah Pak Tommy melakukan performa tadi? Setelah saya melakukan performa antara push dan puji tadi, menurut saya ya sudah baik ya. Oke, alhamdulillah ya. Apa yang membuat Pak Tommy menilai seperti itu, sudah merasa sudah baik begitu Pak? Jadi ya, karena tadi saya katakan saya lakukan bersama Ibu Sulis tadi, jadi saya sudah menggali informasi, terus menanyakan rencana aksi, terus tanggung jawab Ibu Sulis juga sudah mau Ibu laksanakan, saya gitu ya. Oke, berarti apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator capaian yang diinginkan tersebut? Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu, saya sudah sesuai dengan, menurut saya Bu ya, sudah sesuai dengan alur tirta Bu ya. Yang pertama yaitu tujuannya saya sudah memahami, kemudian identifikasi akar dari permasalahannya sudah jelas. Yang ketiga yaitu rencana aksi kedepannya sudah Ibu Sulis mau lakukan, terus tanggung jawab Ibu Sulis sebagai guru sudah dia laksanakan. Dalam proses coaching sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya. Nah, dimana tadi saya sudah menanyakan kepada Pak Tommy, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Pak Tommy sebagai coach dan menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya. Ya. Alhamdulillah Bu, saya senang sekali ya Bu ya. Terima kasih atas apresiasi Ibu. Nah, sudah sesuai dengan harapan saya. Namun di sini saya juga ada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, luar biasa. Boleh saya menanyakan apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Menurut saya kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Jadi saya akan mendengarkan keluhan atau ini bincang dari teman-teman sejawat, agar nantinya kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah satu persatu dan mencari akar permasalahan agar proses kegiatan belajar mengajar nantinya dapat berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya, senang sekali Bapak. Terima kasih atas apresiasi Bapak. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga ingin tanyakan kepada Bapak dalam hal mendengar aktif begitu Pak ya. Tadi yang Bapak inginkan ya. Saya sudah terbayang apa yang terbayang oleh Bapak begitu untuk kedepannya Pak. Kedepannya saya mungkin akan mengembangkan kompetensi. Jelas kompetensi ini kan tidak bisa saya lakukan sendiri ya. Jadi saya juga perlu bantuan dari wali murid, rekan sejawat, dan kemudian kepala sekolah. Pokoknya seluruh warga sekolah itu nantinya mungkin saya akan libatkan ya, agar proses kegiatan belajar mengajar kami di sekolah itu berjalan dengan aman, tentram, dan nyaman. Kira-kira kapan ya Pak waktunya? Waktunya ini nanti mungkin saya akan konfirmasi dulu dengan kepala sekolahnya, dengan rekan-rekan guru lainnya. Secepatnya kami mungkin akan melakukan, tapi paling tidaklah butuh waktu sekitar 1 minggu ke depan ya. Sudah mulai dilaksanakan. Oke, baik Pak. Dari kegiatan supervisi kita kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan Pak ya, dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Bapak berdasarkan percakapan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian menggunakan alur tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching itu Pak ya. Kesimpulannya semoga nantinya kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga nanti bisa bermanfaat kedepannya dan
untuk semuanya. Kemudian saya akhiri saja untuk coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.